Firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu tinggal di dalam aku, abide in me. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Sebelum saya lanjutkan, kita akan bersama-sama mendengar ataupun kita mungkin bersama-sama melihat lebih dahulu akan PowerPoint yang saya berikan, hanya tiga PowerPoint. Silakan semuanya bisa ditayangkan, ya. Nah, ini lebih dulu ya. Nah, ini sesuatu bagi saudara mungkin yang sudah pernah pergi ke London, ya. Ini adalah Hampton Court, ya, suatu kebun daripada anggur Hampton Court di dekat kota London, di mana pohon anggur ini kira-kira sudah, orang mengatakan, ada yang mengatakan lebih daripada 1000 tahun, tetapi kalau mungkin saya bisa membayangkan, memikirkan, ya kira-kira itu pohon ini ada di dalam tahun 1768. Kebun ini mulai ditanam, tetapi sebelumnya saya tidak tahu asal mulanya bagaimana, pasti lebih daripada itu. Kebun ini, ya seperti saudara lihat, kebun ini kira-kira saudara, akarnya itu sebesar 2 feet. Saudara bisa bayangkan, 1 feet ini sekian. Akarnya itu 2 feet, saudara. Kira-kira kalau saudara melihat akan base-nya, itu dikatakan kira-kira 12 feet. Luar biasa sekali. Pohon anggur yang secara luar biasa yang berada di Hampton Court, yang sampai saat ini masih tumbuh. Kira-kira 200, kalau saya boleh pikirkan, kira-kira 230 tahun lebih pohon anggur ini ada, saudara. Pohon anggur ini hidup 200 feet, kalau boleh saya gambarkan, 200 feet panjangnya pohon ini menjalar, saudara. Pohon ini menjalar kira-kira 200 feet. Kalau 1 meter kira-kira 3 feet, maka dari itu kira-kira lebih daripada 65 meter. 65 meter kira-kira panjangnya, bagaimana pohon anggur ini menjalar. Maka dari itu bisa dibentuk secara baik, ya, ditayangkan kembali, ya, bisa dibentuk secara baik dan secara luar biasa. Setiap tahun hasilnya dari satu pohon yang berada di Hampton Court ini kira-kira 500 kilogram. Di dalam kehidupan daripada kita, firman Tuhan katakan bahwa kita harus abide, harus menempel kepada pokok anggur. Sesuatu gambaran yang luar biasa. Meskipun carang itu atau ranting itu menjalar kira-kira 200 feet panjangnya. Mungkin kalau tadi dikatakan bahwa batangnya, base-nya itu kira-kira 12 feet, saudara, besarnya. Dan jauhnya carang itu ataupun ranting itu bisa 200 feet. Di dalam ranting yang paling kecil pun menghasilkan akan buah yang luar biasa. Kenapa ranting yang kecil itu menghasilkan buah? Karena ranting itu menempel ada di dalam pokok anggur yang mana secara luar biasa, secara besar, dan pokok daripada anggur itu mengalirkan akan nutrition, mengalirkan akan makanan, mengalirkan akan kekuatan, di mana sampai ranting itu bisa menjalar kira-kira 200 feet, dan di dalam ranting yang paling kecil pun menghasilkan akan buah anggur. Dan buah anggur itu pun, saudara, dikatakan adalah buah anggur yang manis. Buah anggur yang manis. Saya pernah membaca, mereka mencoba menjual akan bibit daripada bibit anggur ini. Kira-kira satu bibit yang kecil ini dijual kira-kira ya 160 pound sterling. Bibit yang kecil.
Kenapa? Karena sesuatu yang luar biasa. Sampai ranting yang terkecil pun menghasilkan buah. Dan buah itu pun buah yang manis. Tuhan Yesus berjanji untuk melakukan sesuatu hal yang sama. Ia adalah pokok anggur yang benar dikatakan di dalam firman Tuhan. Ia memberikan kehidupan kepada ranting-rantingnya, yaitu saudara dan saya. Tujuan daripada batang, tujuan daripada pokok anggur, yaitu untuk memberikan akan makanan. Memberikan akan sesuatu kekuatan. Untuk apa saudara? Untuk menghasilkan akan buah. Katakan sama-sama, untuk menghasilkan akan buah. Kekuatan kehidupan kerohanian kita tergantung daripada apa? Tergantung daripada batang, tergantung daripada Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, firman Tuhan katakan. Hari ini tujuan firman Tuhan, saya ingin untuk setiap daripada kita yang ada di tempat ini, jangan sampai firman Tuhan hanya sekedar berlalu di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu tujuan yang saya ingin sampaikan. Maka dari itu saudara, biarlah saudara dan saya boleh memperhatikan ada tujuan yang saya sampaikan. Yaitu yang pertama, apakah setiap daripada kita melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apakah setiap daripada kita sudah melekat? Yang kedua, yaitu kalau kita melekat kepada pokok anggur, apakah kita berbuah? Buah, maksudnya tidak ada buah, berbuah sedikit, atau kita berlimpah-limpah buah kita. Kita tahu bahwa tadi kita melihat di Hampton Court di London, kita bisa melihat sesuatu buah yang luar biasa. Mereka masih petik dengan tangan, saudara. Pohon yang luar biasa yang mereka hasilkan, sesuatu pohon yang berlimpah. Maka itu pertanyaan daripada kita, selain kita menempel kepada pokok anggur, apakah kita ada buah di dalam kehidupan kita? Apakah kita berbuah sedikit atau kita berbuah berlimpah-limpah ada di dalam kehidupan kita? Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya, mari kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5. Ada sesuatu nyanyian yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5. Sebelum kita membuka bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal 15, kita membuka lebih dahulu Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sini suatu nyanyian, di mana nyanyian yang judulnya God's Disappointing Vineyard. Judulnya yaitu nyanyian tentang kebun anggur. Kebun anggur di mana Allah sebagai pekerjanya. Di situ Allah disappoint, kecewa. Di dalam ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama kalau saudara sudah membuka. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Perhatikan, di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Sepertinya seperti apa? Pohon pokok anggur yang dibawa dari Hampton Court. Ya. Sesuatu pokok anggur yang pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan. Lalu dinantinya. Katakan sama-sama. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah
buah anggur yang sesuatu. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, sesuatu nyanyian, sesuatu pujian, tetapi pujian tentang kekecewaan. Pujian tentang kekecewaan karena di situ digambarkan bahwa ada yang mengelola akan buah anggur, di mana ditanam di bukit yang subur, dia mencangkulnya, dia membuang akan batu-batu, dia menanaminya dengan pokok anggur yang luar biasa. Tetapi dikatakan di situ pokok anggur itu menghasilkan buah anggur yang asam. Sesuatu kekecewaan. Saya percaya kalau saudara dan saya sebagai gardener atau sebagai seseorang yang menanam ataupun orang yang bekerja untuk pohon anggur ini, kalau pokok anggur ini tidak menghasilkan akan buah yang manis, maka dari itu terjadi sesuatu kekecewaan. Apalagi kita mengerjakan setiap hari, kita memberikan pupuk setiap hari, menyirami setiap hari, membuang batu-batu, membersihkan, tetapi buah itu tetap buah yang asam. Tapi kita akan bersama-sama belajar bersama-sama apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 yang menjadi pusat daripada bacaan kita hari ini. Karena setiap daripada kita mau hidup abide in Him. Amin. Kita mau tinggal di dalam Dia. Kita mau menghasilkan akan buah. Dan buah pun yang kita hasilkan adalah buah yang sama seperti Kristus. Ada amin saudara. Buah yang manis yang kita boleh hasilkan. Buah di mana kita menjadi serupa dengan Dia. Karena kita mau abide. Kita mau menempel dengan Dia. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 8 bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita berbuah banyak. Sebelum kita berbuah banyak, satu yang kita perlu perhatikan, yaitu bahwa Yesus adalah sumber daripada kehidupan. Kalau kita boleh melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kalau saya boleh catat, ada beberapa di situ, ya, perkataan untuk tinggal, berulang-ulang kali. Perkataan tinggal, entah kalau tidak tinggal dan kalau tinggal.
Sesuatu perkataan yang diucapkan berulang-ulang kali. Kira-kira 7 kali ada di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, karena Yesus adalah sumber. Katakan bersama-sama, Dia adalah sumber hidup, sumber kehidupan daripada saudara dan saya. Ada amin saudara. Saudara, kalau saudara mungkin perhatikan kenapa Tuhan Yesus kok mungkin berbicara akan hal ini. Saya ingin untuk kita bersama-sama. Sebelum saya melanjutkan, kita kenapa Tuhan Yesus berbicara akan hal ini. Dan kapan kira-kira Tuhan Yesus berbicara akan hal ini. Saudara, di mana pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus akan dikhianatin. Pada saat itu di dalam perayaan daripada Paskah, Tuhan Yesus berbicara banyak bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Dan setelah itu saudara, setelah berbicara banyak bersama dengan muridnya, maka dari itu di dalam ayat pasal yang ke-14 kalau saudara boleh lihat. Di dalam pasal yang ke-14, ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, marilah kita pergi dari sini. Setelah Tuhan Yesus berbicara, setelah dia mengadakan suatu perjamuan, Tuhan Yesus berkata, marilah pergi dari sini. Mereka akan kemana saudara? Mereka akan pergi ke Taman Getsemani. Karena pada saat itu, saat di mana Tuhan Yesus mau diserahkan. Tuhan Yesus gak give up. Di dalam perjalanan dia berjalan, bahkan Matius mengutip. Di dalam perjalanan mereka, saudara pernah mendengar ataupun mungkin membaca bahwa Tuhan Yesus menyanyi? Ada yang tahu? Tuhan Yesus menyanyi? Berapa banyak daripada saudara yang tahu Tuhan Yesus menyanyi bersama dengan muridnya? Mungkin saudara hanya berpikir, wow, puji-pujian itu hanya perjanjian lama. Tapi kita akan melihat bersama-sama di mana Tuhan Yesus menyanyi. Saudara buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Maka dari itu saudara jangan abaikan akan pujian. Saudara ke gereja, jangan dipikir yang penting firman Tuhan. Pujian itu pun penting. Ada amin saudara. Kitab Matius pasal 26 ayat yang keberapa ini? Sebentar. Ayat yang ke-30. Ini setelah perjamuan malam, setelah perjamuan Paskah, mereka pergi ke Taman Getsemani. Di dalam perjalanan, ya, di situ dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke mana? Bukit Zaitun. Mereka ke Bukit Zaitun dan mereka akan pergi ke Taman Getsemani, saudara. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menyanyi bersama dengan murid-muridnya. Amin. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and when they had sung a hymn, yaitu siapa yang menyanyi? Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pun pintar menyanyi. Ada amin saudara. Ya, tapi saya percaya, ya, atau maybe nyanyian yang dinyanyikan Tuhan, kira-kira yang dia ingat. Ini ilustrasi daripada saya, oke? Jangan saudara maksudkan dengan serius, oke? Ini ilustrasi saya. Kira-kira Tuhan Yesus itu yang dia nyanyikan, itu yang dia ingat. Bahwa Yesaya pasal yang kelima ayat 22 yang kita tadi baca, menyanyi tentang apa? Allah yang kecewa. Maka dari itu di dalam perjalanan, di situ Tuhan Yesus melihat ada kebun anggur.
Tuhan Yesus di mana di dalam pasal-pasal sebelumnya, pada saat dia menceritakan akan semuanya, kalau kita lihat di dalam pasal 14 ayat yang ke-6 di dalam kitab Yohanes, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang apa? Tentang akan hidup. Murid-muridnya mungkin gak mengerti akan hal itu. Maka dari itu Tuhan memakai sesuatu ilustrasi supaya lebih jelas. Di mana Tuhan Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Di situ Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus katakan, aku gak bersama-sama dengan kamu lagi, tapi aku akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kamu. Yang akan menghibur, akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan akan nutrition. Yesus mengatakan, aku adalah pokok, aku adalah kehidupan, sumber hidup. Di dalam ayat yang ke-6, dan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18 sampai ayat 18, katakan bahwa tentang Roh Kudus yang akan memberikan nutrition. Mereka gak ngerti akan hal ini. Mungkin kurang jelas pengertian daripada murid-murid Tuhan. Maka dari itu Tuhan tidak mengabaikan akan waktu sedikit pun pada saat mereka berjalan untuk ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus melihat akan pohon anggur dan dia berkata pada saat itu tentang apa yang tertulis di dalam pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Bahwa Yesus adalah sumber daripada kehidupan, di mana di situ pokok anggur sebagaimana Yesus adalah sumber, di mana kalau carang ataupun ranting itu tidak menempel kepada pokok anggur, maka dari itu carang atau ranting pun tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Kehidupan kita yaitu seperti ranting yang harus menempel kepada pokok anggur. Ranting yang harus ada, yang tinggal di dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Saudara dan saya, firman Tuhan katakan, tidak akan hidup, tidak akan berbuah kalau kita tidak nempel kepada pokok anggur. Maka itu ranting itu akan menjadi layu, ranting itu akan menjadi kering. Ranting yang tidak menempel kepada pokok anggur, maka itu ranting itu akan menjadi kering, menjadi lemah, dan akan mati. Saudara, mungkin saudara pernah melakukan suatu eksperimen di mana saudara membuat sesuatu bunga yang bisa berubah akan warnanya. Mungkin saudara hanya memetik akan buah bunga mawar di mana saudara taruh di dalam air yang berwarna. Mungkin mawar itu berwarna putih, tetapi nanti bisa keluar sesuatu warna yang merubah akan bunganya. Sesuatu yang simple. Mungkin saudara mempunyai suatu seleri, pohon seledri, ya, yang sudah layu. Saudara bisa taruh di suatu toples yang berisi air, ya. Mungkin saudara taruh pewarna, maka dari itu seleri itu akan mulai bangkit kembali. Karena air yang dihisap, tetapi seleri itu berubah warnanya. Karena warna merah mungkin yang saudara berikan di dalam air itu akan merubah akan seleri itu, dan air itu ya mengalir melalui akar, melalui akan vein yang ada di tangkai daripada seleri itu, dan akan merubah warna. Seringkali kita, saudara dan saya, kenapa kehidupan kita tidak berbuah? Kenapa kita menjadi layu? Kenapa kerohanian kita mati? Karena kita tidak menempel kepada pokok anggur. Firman Tuhan katakan,
untuk setiap daripada kita, untuk kita mengalami kehidupan, kalau kita ini menempel, ada di dalam pokok anggur itu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yohanes, kitab Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima. Saudara bersama-sama dengan saya. Amin. Di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, 11 dan 12. Dikatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Setiap daripada kita, biarlah kita menjawab pertanyaan saya lebih dahulu. Yang pertama, sudahkah kita menempel? Sudahkah kita ada di dalam pokok anggur? Sudahkah seperti di dalam kitab Yohanes yang kita baca ini, bahwa di situ ada sesuatu kehidupan kekal kepada kita yang hidup di dalam anaknya. Kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka dari itu kita akan ada kehidupan yang kekal. Maka dari itu suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh hidup selalu, ataupun sudahkah kita nempel dan selalu tinggal di pokok anggur itu. Disitulah kita baru hidup, mengalami kehidupan melalui keselamatan yang kita terima. Melalui pengorbanan daripada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kita menerima akan keselamatan itu, dan kita menerima akan hidup, menerima akan kehidupan yang kekal. Biarlah setiap daripada kita yang ada di tempat ini hari ini, jangan sampai ada satupun di antara kita yang mana kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Ada amin. Setiap daripada kita, biarlah kita tinggal di dalam pokok anggur. Kita mengalami akan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Untuk kita tinggal, kita connect bersama dengan pokok anggur itu, sumber hidup. Yang kedua, yaitu sumber hidup untuk menghasilkan akan buah. Kita ada tinggal di dalam pokok anggur untuk setiap daripada kita untuk menghasilkan buah. Katakan bersama-sama, menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Setiap daripada kita Tuhan mau. Kalau kita menempel di dalam pokok anggur, berapa yang kita hasilkan? Berapa buah yang kita hasilkan? Kita tidak berbuah, atau kita berbuah sedikit, atau kita berbuah banyak, atau kita maksudnya berlimpah-limpah buah yang kita hasilkan. Tuhan mau di dalam setiap daripada kita yang menempel kepada pokok anggur itu, setiap ranting yang menempel, sudah pasti pokok anggur itu merindukan untuk menghasilkan buah daripada kehidupan kita. Setiap daripada kita, setiap daripada orang percaya untuk hidup menghasilkan akan buah. Ada amin, saudara. Jadi apabila kita berkata bahwa kalau kita ini telah hidup di dalam pokok anggur, maka dari itu satu hal yang perlu untuk kita ketahui. Saudara dan saya harus menghasilkan akan buah. Saudara dan saya harus menghasilkan akan buah. Buah apa yang saudara dan saya akan hasilkan? Tentunya setiap daripada kita bertanya, buah apa yang kita harus hasilkan? Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menghasilkan akan buah. Tetapi buah apa yang kita akan hasilkan, saudara? Yaitu buah ketaatan. Buah ketaatan. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16.
dan ayat yang ke-17. Matius. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan dari buahnya kamu akan mengenal apa? Mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sudah pasti kalau kita melihat akan ayat ini, bahwa dikatakan bahwa dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Sudah pasti kita menjawab tidak. Kita akan mendapatkan buah anggur, yaitu dari pohon anggur. Ada amin. Buah anggur dari pohon anggur. Sesuatu yang baik harus menghasilkan buah yang baik. Dari pohon yang baik akan menghasilkan akan buah yang baik. Maka dari itu kalau